kondisi motor sudah hidup, ini langsung hidup tadi ya, starter langsung mau hidup ya, nggak pakai lama. Untuk di bagian atas nggak ada timbul kode, tapi saya belum tes jarak jauh. Nanti setelah saya pasang bodinya baru saya akan tes jarak jauh apakah ada masalah apa enggak. Kita matikan dulu. Oh ini kalian lihat radiatornya, pembuangannya ya di bagian ini. Tadi saya kebanyakan isinya, jadi limpah dia membuang ya. Untuk bagian selang sudah saya ganti, ini sudah saya ganti, jadi aman. Kita matikan dulu. Nggak ada masalah di bagian SGJU nya, normal, nggak ada panas sama sekali atau hangat. Ini dingin, kalau total dia seperti ini dinginnya, nggak panas, nggak hangat. Untuk di bagian kabel yang ini, pertama saya isolasi dulu sedikit, isolasi. Ini isolasi kualitas bagus ya, saya nggak main barang KW, anti panas. Setelah saya isolasi sedikit, baru saya kasih lapisan nih ya, plastik pembungkus kabel. Terus saya isolasi keliling, isolasi penuh untuk jaga-jaga menghindari terjadinya korslet ya, atau panas atau kebakar nanti. Jadi saya menggunakan ini, cara saya kerja nggak ngawur, jadi biar rapi, biar tahan lama, nggak seperti sebelumnya ya, cuma diisolasi dan isolasinya itu berantakan. Ini saya coba hidupkan. Hidup, berarti normal. Saya mau panaskan dulu. Kalau udah panas baru saya rapikan kabel-kabel yang tadi. Kode mil yang warna kuning kan hidup terus sampai saya bongkar kabelnya, saya cek nggak ketemu masalahnya di mana. Tiba-tiba saya cek di bagian sensor lamsamnya, ini yang dilepas, ini yang manual karena diganti variasi yang itu ya. Masalahnya ada di sensor ini, sensor lamsam otomatisnya yang aslinya ya. Jadi ini saya masih tes dicoba apakah indikator kuningnya masih bermasalah, nyala terus. Sebenarnya yang paling bagus lamsam otomatisnya ya, yang original atau yang asli, bukan yang variasi ini. Ini agak susah saya melakukan penyetelan karena itu lamsam bukan aslinya ya, yang diganti variasi. Jadi yang buat saya bermasalah, sebenarnya mau saya pasang yang asli, cuma yang asli komponennya sudah pada hilang. Ini saya mau belikan, cuma keluarnya sudah banyak sekali motor ini. Harga berupa aja yang originalnya sudah berapa, terus selang yang original sudah berapa, belum lagi ngetis kabel nih, ngerapin kabel, belum lagi itu SGCU nya servis. Jadi sebisa mungkin kalau bisa saya pakai, saya akali dulu. Ini saya masih coba, nanti hasil usulannya nanti saya update lagi ya. Ini kalian lihat kabel saya bongkar kabelnya lagi. Saya kira ada kabel-kabel yang bermasalah. Biasanya kalau ada yang putus, ini depannya nyala terus ya. Kalau ada yang putus atau ada yang sudah rusak, itu dia nyala terus. Lamsam otomatisnya rusak, itu dia nyala terus. Nah kalian lihat lamsamnya naik lagi kan, tak mau normal. Akibat nih yang variasi ini juga kualitasnya nggak bagus. Ini yang biasa nih, murah nih kalau di online. Boleh kalian lihat, kalau panas dia putar terus. Jadi saya masih tunggu apakah ini loh, apa ini nyala kalau panas indikatornya. Kalau lamsam di atas ini masih hitungan normal ya, seret tulisannya masih hitungan normal ya, di angka hampir mendekati angka 2, masih di belakang angka 2, itu masih normal. Tapi di
Untuk bagian kabel sudah saya rapikan semuanya, dan setelah mau dipakai dicoba jalan, kalian perhatikan nih, ada kerjaan lagi, ini patah, harus dilas. Ini stainless ya, harus menggunakan las stainless. Terus di bagian ini bautnya juga hilang, lepas nih, harus dibenarkan juga. Masa nanti kalau jalan gini-gini, jalan gini-gini. Sebelum saya melakukan pemasangan lampu depan, ini saya mau jelaskan dulu di bagian selang full pumpnya, mungkin lupa saya bahas ya, dan saya contohkan atau praktekkan. Masalahnya di kancingannya. Kalau ini kan kancingannya ada dua, ini satu, ya ini satu, dan titik ini 1, 2 berarti. Terus yang ini cuma ada satu, nah ini cuma ada satu, satunya hilang. Nah ini titik 1 nih, nah ini ada titik hijaunya tuh kancingannya juga ya, kancingan yang ini. Kalau yang ini dipasang, yang kancingannya 1 ini kalau dipasang ya, saya coba contohkan. Nah udah masuk ya, udah masuk. Tapi ini gampang terlepas. Nah, ini udah terlepas nih. Terlepas. Ini terlepas. Karena kancingan cuma 1. Kalau lamaannya sudah pasti kena tekanan full pump normal, sudah pasti terlepas ya. Apalagi full pump dalam keadaan baru. Sudah pasti lepas dan merembes tipis-tipis. Lama-lama kelamaannya bocor. Kalau yang satunya ini nih. Ini sudah pasti aman. Nah, udah masuk klik, sudah klik. Ini kita tambah lagi klik di bagian kancingan keduanya nih, kita klik. Nah udah klik. Ini kalian mau tarik sebagaimana kuatnya pun nggak akan terlepas nih, nggak akan terlepas karena kancingannya double pengaman. Kalau yang ini kan cuma satu pengaman. Tadi karena bahan bakarnya sudah habis atau pertalennya sudah habis, maka ini kan jadi seret, nggak licin. Tapi kalau kita lumasin menggunakan pertalian atau terkena pertalian atau terkena bahan bakar, sudah pasti nyopotnya gini gampang ya. Yang kancingannya hilang nih, cuma ada satu, sudah pasti gampang. Tadi karena sudah kering nih, sudah hilang sama sekali, jadi agak seret pas nariknya ini. Tapi kalau terkena bahan bakar sudah pasti ringan nariknya, itu dah dia. Kalau terkena tekanan full pump ditambah lagi licin, terkena bahan bakar sudah pasti merembes ya. Parahnya lagi bisa terlepas. Yang amannya ya ini, kancingannya double, nggak akan terlepas. Karena standar pabrik ya ini, standar asli pabrik keluaran dari dealernya yang memang ini, kancingnya tuh double. Terus di bagian slincer knalpotnya sudah saya las. Kalian lihat dulu ya. Ternyata bukan hanya patah ya, ternyata tuh retaknya tuh banyak. Di sini kemarin saya tunjukkan patah. Nah, di bagian sini itu retak, cuma enggak terlalu kelihatan di kamera ya. Karena saya nggak ngelihat waktu, nggak terlalu ngecek, saya kira hanya di sini. Tahu ini retak juga. Ini bolong lagi, dilas bolong. Nah, aslinya kalau udah nggak bolong seperti ini, bagus. Stainless, las stainless ini. Saya juga sudah punya las stainless, jadi gampang, nggak perlu kemana-mana lagi. Terus di bagian belakang juga kelihatan nggak? Nah, itu juga bisa saya las stainless. Hasilnya sama saja ya, bagus, rapi. Nggak terlalu kelihatan. Nah, yang ini juga saya las stainless double depan belakang biar nanti nggak rawan patah. Karena ini tipis sekali bahannya, platnya ya sangat tipis sekali kayak kertas. Yang paling saya males kalau motor modif ini ya, di bagian sok depannya ceper, ini nggak nyaman sama sekali, sakit dipakai. Terus di bagian nih kabel untuk buka tutup tangki sama jok
itu dia terkena, sebentar mungkin kelihatan, mudah-mudahan kelihatan ya. Ini kabel yang ini mudah-mudahan kelihatan jelas. Kabel yang ini, sebentar saya fokusin. Kabel yang ini nih, itu dia terkena SGCU nya, ngepres di bagian SGCU nya nih. Ini yang bisa membahayakan. SGCU nya ini sangat-sangat ngepres, sangat-sangat natap. Kalau makin lama makin terkena gesekan. Kalau kalian mau modif, nah ini nih, sebentar saya angkat dulu ya. Ini nih, kalian kalau ingin modif ceper seperti ini, apalagi mountingnya seperti ini mounting biar tambah panjang lagi, biar tambah ceper, perhatikan juga komponen yang lainnya, jangan sampai terganggu. Ini sudah banyak sekali saya melakukan pembenaran atau merapikan. Bahkan yang depan ini sudah saya rapikan juga, saya depannya nih. Yang video sebelumnya bisa kalian lihat. Sebenarnya saya paling males ngerjain yang modif-modif kayak gini ya, karena pas dipakai kenyamanan juga nggak ada, resiko juga banyak. Nih kayak seperti ini saya harus cari cara lagi. Di bagian kabel juga saya banyak ngerapiin karena modifnya seperti ini. Ditambah lagi sudah bekas ditanganin sama bengkel sebelumnya tuh agak ngawur, nggak bener ya. Dan kalau modif seperti ini tuh agak manja. Kenapa saya bilang nggak manja? Kalau kita posisinya menaikkan atau ingin taruh motor, dia harus posisinya seperti itu baru bisa naik. Kalau seperti ini harus ditambahin ini biar tidak natap di bagian mounting belakangnya yang dipanjangin ya. Soal modifannya tadi itu, nih bahkan ditambahin ini aja dia susah naik, nggak bisa naik sama sekali. Kalau motor standar dia bisa naik karena natap di bagian sini ya. Permasalahannya itu kalau posisi bengkel kita ada posisinya seperti ini, nah agak tinggi sedikit ya, itu agak susah untuk menaikkan motornya. Dia tuh manja, motornya tuh motor modif agak manja, modif seperti itu ya. Dia harus posisinya kayak gini baru enak naiknya, nggak akan natap. Itu udah sulitnya pas mau dikerjakan, masukkan ke dalam bengkel itu dia nggak bisa naik ya, susah. Harus pakai cara biar bisa ya masuk ke bengkel untuk dibenarkan, karena posisinya alat-alatnya ada di dalam. Ini harus dikasih gini, posisinya alat-alatnya di dalam. Kalau saya ngerjain tadi seperti di belakang, otomatis alat saya bawa ke belakang, kerjanya 2 kali, double, capeknya juga 2 kali. Itu sih kalau kalian mau modif ya harus perhatikan dulu kenyamanan. Sama lagi satu, perhatikan juga dulu komponen-komponen yang lain apakah bermasalah apa enggak, biar nanti nggak bikin kerjaan bengkel itu jadi banyak ya, atau bikin bengkel itu jadi capek yang ngerjainnya maksudnya. Kalau bengkel ngawur nggak masalah, asal-asalan kerja, mau nanti mau awet mau enggak kan terserah jadinya. Itu sedikit kalau kalian mau modif harus perhatikan kenyamanan. Modif seperti ini ya. Ini soal harga, ini sudah habis banyak, sudah menembus angka 2,5 juta karena kesalahan bengkel sebelumnya ngerjainnya. Saya juga nggak tahu ya, saya dapat ongkos apa enggak, saya juga bingung mau narik ongkos berapa. Nanti saya lanjutkan lagi, ini saya mau pasang dulu ya. Di bagian saklarnya ada mengalami gangguan sedikit. Ini saklar jarak jauh, saya akalin karena pegangannya patah. Ini kalian bisa lihat sendiri, ini pegangan ini patah. Terus tombolnya tadi ini udah sebelumnya tuh keras, sekarang udah enak, empuk. Dan di bagian rating juga sudah saya servis,
tadinya ini keras, macet, dan di ratingnya di awalnya juga nggak mau hidup. Yang bermasalah itu di bagian flash ratingnya sudah saya ganti baru. Ini saya tunjukkan yang baru. Nah, ini yang baru, tinggal melakukan pemasangan karena sudah hidup ya. Kalian coba perhatikan roda belakangnya berputar kencang ya. Itu akibat yang pertama, di bagian kampas ganda itu sudah habis. Yang kedua, ditambah lagi lamsamnya itu nggak mau normal akibat diganti yang versi manualnya. Dan sudah saya melakukan penyetelan itu memang nggak mau turun. Apakah karena kemungkinan lamsam manual yang digunakan itu mereknya yang biasa. Yang kedua, mungkin lamsam manualnya itu sudah rusak, jadi nggak mau pelan suara lamsamnya ya. Jadi kalian bisa dengar suara di bagian kampas gandanya itu sangat keras sekali. Terus di bagian tutup, nah di bagian tutup kipasnya ini diganti sama yang variasi yang terbuat dari arsitek. Ya, pembahasan tentang motor yang dipasang aktif ini di bagian tutup segitinya ini sudah saya bahas di channel saya tentang, kalau nggak salah ya, motor Matic mogok terkena banjir. Ini bisa kalian lihat kalau kalian menggunakan tutup aktif ini bisa berakibat sangat buruknya di musim hujan atau dalam posisi menerobos banjir. Di bagian speedometer sudah normal, tanda indikator kuningnya sudah mati, walaupun terkadang dia main-main. Akibat itu dah suara lamsamnya main-mainnya di bagian yang sudah saya jelaskan. Ini ratingnya hidup. Di bagian masalahnya ada di bagian lamsam otomatisnya sama lamsam manualnya. Lebih bagus sih kalau saya ya diganti, kembalikan ke standar pabrik menggunakan lamsam otomatis saya. Nanti bakalan saya akan lanjutkan lagi. Ini saya panaskan dulu, sudah hampir 1 jam saya manasin motornya. Nanti bakalan lanjutkan lagi. Saya tambahkan lagi sedikit pembahasan tentang motor ini. Untuk di bagian remnya kan sudah sangat habis sekali, nggak bisa dipakai rem. Jadi ini saya perbaiki atau saya akalin. Ini jarak remnya ini saya mundurkan ya, biar bisa dipakai untuk ngerem nih. Tiang remnya atau paha remnya yang awalnya itu di sini sudah habis karena kampas remnya memang sudah habis. Itu nggak bisa dipakai ngerem, jadi nggak bisa di setel nih, nggak bisa di setel, setelannya sudah habis. Jadi ini saya mundurkan biar bisa dipakai ngerem. Nah, ini dia posisinya seperti ini. Ini setelannya nih. Nah, ini kan setelan ulirnya nih sudah masuk ke dalam, sudah istilahnya sudah habis ya. Kalau ini masih bisa ada, masih bentar ya. Nah, mudah-mudahan kelihatan masih ada dratnya, jadi ini masih bisa di setel. Kalau yang punya Aerox itu sudah sampai sini, nggak bisa di setel. Jadi ini saya setel, saya mundurkan lagi ke belakang ya, ke belakang. Jadi ke belakang sini biar ngirit biaya. Dengan cara ini, baut ini saya bongkar, terus ini saya mundurkan. Pokoknya tutorial di YouTube udah banyak, jadi saya nggak buatkan videonya. Cuma ini sebagai contoh edukasi saja ya. Nah, ini seperti ini. Apa yang masih bisa saya akalkan atau saya perbaiki, saya akan perbaikin. Tapi kalau nggak bisa ya mau diapakan juga nggak akalan bisa. Contohnya seperti setelan tuh, setelan lamsam manualnya kan masih bisa saya akalin ya, saya akalin dulu ya. Terus saya mau memperlihatkan di bagian indikator speedonya. Yang kuning ini mati, berarti normal. Kita coba sekali lagi.
mati normal ya. Dan untuk rating sudah hidup, dan ini hidup. Oh, untuk bagian depannya di ratingnya lampunya hidup. Coba satunya saya perlihatkan dulu. Hidup juga. Kalau di bagian depan hidup, belakang sudah pasti hidup ya. Saya memperlihatkan lagi satunya. Hidup ya. Di speedometernya tadi hidup, berarti hidup. Untuk lampunya ini karena all. Sebentar saya hidupkan dulu. Normal ya, indikatornya mati. Nah, untuk lampunya ini jarak jauh. Ini jarak jauh. Datangnya ini sudah modifan lampunya ya. Aslinya kan ini jarak dekat dan ini jarak jauh. Kalau jarak jauhnya fungsi, jadi jarak dekatnya ini mati, diposisikan mati. Terus untuk jarak dekatnya ada di sini. Nah, ada saklar tambahannya dibuat, kan saklar tambahannya kelihatan nggak? Nah, itu sebentar kita coba hidupkan. Nah, itu hidup ya. Nah, mati, hidup, mati. Ini dibuatkan saklar tambahan. Nah, ini dia kelihatan ya, saklar tambahan. Saya matikan dulu. Nah, jadi yang saya perbaiki itu tadi di sini, di saklar tombol-tombolnya, yang terutama saklar rating itu dia main-main atau keras. Saya kira awalnya saklar ratingnya yang rusak ya. Ternyata di flasher ratingnya yang tadi yang saya tunjukkan rusak. Terus yang ini juga sudah saya benarkan, sudah saya akalin, sekarang sudah enak. Tadi keras. Sama lagi satu soal apa namanya, sekring. Bagi yang nggak tahu soal sekring itu ya pemutus arus kalau ada yang konslet. Jadi kalau sekring itu kalian ganti tegangan yang lebih besar. Kalau ada yang konslet, sekring itu nggak bisa memutuskan arus strum yang konslet itu ya. Jadi dia larinya nanti ke itu SGCU kotak yang besar itu yang sudah saya tunjukkan di awal tadi. Jadi diingat ya, fungsi sekring itu di mana-mana memutuskan arus yang konslet. Kalau kalian ganti yang lebih gede, kalau ada konslet itu dia nggak bisa mutusin. Jadi yang kena itu ya larinya ke SGCU, karena SGCU itu adalah otak dari utama motor ini ya, atau program utama motor ini. Jadi kalau ada kerusakan itu, kalau sekringnya normal, sekringnya dalam keadaan normal, itu sekringnya dulu yang putus. Jadi arusnya itu nggak akan kemana-mana karena sekringnya tuh putus. Kalau arusnya di sekring nggak bisa putus, maka setrumnya itu terus mengalir lari ke SGCU. Kalau dia bisa terputus di sekring, maka setrumnya itu terputus ya, konsletnya itu terputus, nggak akan lari kemana-mana. Itulah fungsinya sekring. Sama seperti sekring rumah ini, rumah ini ya, model listrik, sekring rumah yang model listrik, tapi yang tipe lama. Tipe lama kan ada sekringnya juga. Kalau tipe lama tuh kalau ada konslet, sekringnya yang putus. Kalau dia nggak bisa mutusin ya nanti takutnya terjadi kebakaran. Itulah fungsinya sekring. Alasan saya kenapa nggak ngerekam pas sensor milnya di speedometernya itu menyala pas dalam kondisi panas, itu ada dua hal. Yang pertama, saya itu panik ya. Awalnya itu nggak masalah, kode milnya tuh nggak timbul. Tahu-tahu tiba-tiba pas panas itu dia timbul. Itu sempat saya panik, jadi saya nggak sempat ngevideoin. Jadi saya cari solusi permasalahannya langsung. Yang kedua, karena
memori saya sudah full, jadi saya nggak bisa ngerekam, jadi saya harus sangat-sangat irit untuk ngerekam video ya, harus ngirit memori. Ini saya contohkan menggunakan punyanya Yamaha Filano, karena motor aeroxnya sudah dibawa sama yang punya ya. Ini lagi proses pengecetan Yamaha Filano. Nah, ini dia bodi-bodinya. Itu dia bodi-bodinya dalam proses pengecetan. Ada 3 hal ketika di speedometer, ketika kodomilnya itu hidup ya. Ketika main-main, misalnya yang saya jelaskan di video sebelumnya itu, pas dipanaskan, nanti sudah panas tuh dia hidup berapa, kurang lebih berapa detik atau kurang lebih 1 menit ya, dia mati lagi. Nah, itu dia main-main. Penyebabnya itu ada 3 hal. Yang pertama, di sensor lamsamnya yang otomatis itu yang dilepas, kan ada besi atau tiang yang keluar, tonjolan yang keluar ya. Tonjolan ini saya contohkan sama ini ya. Tonjolan yang keluar itu yang besi itu, yang besi panjang itu nggak boleh diisolasi mati ya, karena posisinya pas kunci kontak on, besi yang panjang itu dia berputar otomatis, terus nanti otomatis balik lagi mati. Nah, itu nggak boleh kita matikan. Tekniknya sudah saya perlihatkan di video sebelumnya, itu bisa kalian lihat teknik yang saya pakai. Kalau yang ngerti mungkin paham ya, kalau yang nggak ngerti mungkin nggak paham, karena saya nggak buat tutorialnya. Yang pertama itulah dia, saya ngirit memori ya, sama lagi satu kan untuk belajar edukasi ya, bukan belajar tentang tutorialnya atau cara ngebenerinnya, karena sudah banyak di YouTube cara memperbaikinya, jadi saya nggak buatin video. Itu yang pertama ya. Yang kedua, yang menyebabkan dia kodomilnya tuh main-main di speedometer, kadang muncul, kadang enggak, kadang mati ya, pokoknya main-main, itu ada di bagian soket-soket kabelnya. Soket-soket kabelnya tuh ada yang longgar. Nah, ini saya contohkan, ada yang longgar, itu kalian harus cek satu-satu, atau ada yang terkelupas mau putus. Nah, itu ada pada kabel-kabelnya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, ada di bagian sensor speedonya nih. Nah, biasanya itu kotor atau rusak ya. Kalau kotor berdebu, kan ini kan mengandung magnet, kalau kotor rusak berdebu kalian harus bersihkan. Itu cara yang ketiga. Terus cara yang keempat ada pada ini. Nah, kalau dia karatan di piringan speedometernya nih, kalau dia karatan kalian amplas, karena mengganggu ini bagian sensor ke speedometernya nih, dia sulit membacanya, jadi dia bisa main-main ini ya. Nah, itu sih yang saya bisa jelaskan kalau dia kodomilnya main-mainnya. Kalau ini rusak atau terkikis karena terkena ini, itu sebaiknya kalian ganti ya, karena ini juga rawan terkikis karena terbuat dari bahan yang lunak. Terus di bagian baut bodinya, ini saya belum jelaskan, itu hampir di aerox ya, hampir 50% saya menggantinya, sama dudukan ininya, dudukan bautnya juga ya. Nah, dudukan bautnya ini nih, itu 50% juga saya ganti, antara baut 50%, ini 50%. Karena bengkel sebelumnya itu pas dalam pembongkaran atau pemasangan itu, ini banyak yang hilang atau nggak dipasang ya. Itu mengakibatkan biaya tambahan lagi menjadi bongkar. Kurang lebih video kali ini sudah cukup ya.
karena pembahasannya mungkin sudah lengkap, bisa kalian lihat sendiri. Sekali lagi, ini pembelajaran atau edukasi bagi kalian, biar kalian nggak salah nanti dalam penanganan atau salah masuk bengkel. Untuk video tentang motor ini sekian dulu, dan terima kasih ya sudah mau menyimak channel saya.